Halo Bapak Ibu sekalian, kembali saya akan mau update tentang bagaimana setelah divaksin. Kali ini tadi saya udah divaksin yang kedua. Divaksin yang kedua itu dilakukan hari Senin ini, tanggal 2 Agustus. Setelah sebelumnya divaksin pertama hari Senin tanggal 5 Juli. Jadi ada beda 1 bulan. Nah, seperti biasa saya datang pergi karena saya dapat jatah pagi, jadi saya pergi dari rumah sekitar jam 7 sampai di sana jam 8 kurang, antri. Oh ya, ketika antri ternyata harus ada isian di bit.ly /dosis 2 untuk kita isi data. Saya belum isi data, jadi saya langsung isi di saat itu. Hanya nama, nik, dan tanggal. Jadi secepat itu pun kita bisa langsung masukin di tempat situ. Nah, pendaftaran tetap seperti vaksin pertama di Rumah Sakit Hasan Sadikin, vaksin kedua pun di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Saya ngisi, tunggu sebentar, setelah isi saya tinggal duduk seperti vaksin pertama, berjejer sekitar berapa orang, 6 mungkin satu jejer, 6 dengan jarak tentunya, prokes jarak, kemudian akan naik masuk per baris untuk ke tempat vaksin. Nah, ketika divaksin, tempat vaksin biasa secara ditanya, kemudian saya sempat bertanya sebaiknya di kiri apa di kanan, karena sebelumnya vaksin pertama di kiri. Kemudian petugasnya menyarankan tetap aja di kiri. Kenapa? Dia balik bertanya ke saya, "Bapak tidak kidal kan?" Ya, saya aktivitas tangan kanan. Ya, ini hanya mengantisipasi kalau pegal-pegal dan sesuatu dan sebagainya, sehingga tangan yang tidak pegal itu tangan yang aktif. Benar juga. Jadi saya pun mengikuti anjuran dari petugas tersebut. Saya vaksin di tempat yang sama, di tangan yang sama dari vaksin pertama. Itu divaksin. Secepatnya dia tinggal ngisi, ada data yang dia konfirmasi. Kemudian ada yang kalau di lembar tulisan itu ada lembar ketika kita dapat pendaftaran, kita udah diminta isi data diri, selain data diri ada apakah Anda sakit, pernah mengidap penyakit A, B, C, D. Ada beberapa banyak tahapan yang saya jawab sesuai dengan keadaan. Jadi saya udah checklist sehingga mempercepat prosesnya. Dia tinggal tanda tangan dan lanjut, dan prosesnya dia hanya cek suhu badan seperti yang pertama, dan dia tensi dan normal, jadi lanjut untuk langsung divaksin. Kemudian setelah divaksin masuk ke meja berikutnya. Meja juga diisi daftar, di data beberapa ditanya apakah sudah daftar di bit.ly /dosis 2 itu. Saya bilang sudah, dia lihat dan dia mengisinya. Di situ saya sempat bertanya ke petugas. Saya tanya gini, menurut yang saya baca yang rumor itu, apakah benar vaksin ini hanya bertahan selama 6 bulan? Itu pertanyaan juga saya ajukan ke petugas tersebut. Bapak Ibu bisa bertanya ke yang bersangkutan, petugas itu, untuk mendapatkan jawaban dari mereka, tenaga kerja kesehatan. Nah, setelah itu ditanya juga apakah ada keluhan. Sebelumnya waktu disuntik juga tanya keluhan juga. Jadi waktu sebelum disuntik yang kedua itu, saya bilang juga seperti yang video saya sebelumnya itu, pegel, kemudian ternyata pas malamnya kepala agak merasa beda lah gitu dengan yang tidak divaksin, agak berat kepala itu. Nah, jadi saya info, jadi bilang, oh itu normal itu. Ditanya lagi tadi di meja yang kedua ini,
Saya bilang ini sih keluhan pertama pegal, kalau sekarang belum terasa ketika di meja itu. Jadi silakan Bapak untuk duduk dulu 15-20 menit sebelum pulang. Jadi saya duduk di situ 15-20 menit, sekitar situlah pas panas-panas, lumayan lah panas-panas. Dan ketika sambil duduk memang agak mulai mungkin reaksi daripada vaksin tersebut. Jadi agak mulai bereaksi, khususnya di tangan kiri saya. Dan saat ini pun tangan kiri saya pun masih seperti ada pegel, masih seperti pertama, tapi ditambah dengan di lokasi suntik ini agak gimana ya, pas di lokasinya seperti agak merasa sedikit ada bilang apa ya, mau dibilang terasa beda ya, terasa ada sesuatu di suntik di area sini agak. Tapi yang pertama sepertinya hanya pegel-pegel, yang kedua ini di daerah pas di daerah suntik ini seperti merasa ada kayak terasa bengkak gitu, terasa kalau sakit bengkak, seperti rasa seperti gitulah. Overall aman, sampai saya pun men-shooting video ini, overall masih aman. Tangan masih seperti gitu, dikit pegal. Kepala sepertinya tadi agak terasa juga lapar ya. Saya entah kenapa, apakah memang ini bawaannya atau seperti apa, tapi saya tidak pedulikan. Saya tetap anggaplah seperti biasa. Itu vaksin kedua yang setelah saya lakukan. Ada hal yang menarik juga nih, ketika saya di RSIS tersebut, di situ ada tempat untuk foto juga bahwa saya sudah divaksin kayak gitu. Pas saya lagi foto, ngambil selfie maupun minta tolong, ada bapak-bapak di situ yang entah petugas atau apa, karena dia mengatur mobil-mobil di situ. Nah, ada yang lewat masuk ke dalam tidak mengenakan masker. Wow, luar biasa. Saya bilang ke bapak itu, Pak, kok bisa ya Pak, orang itu bisa masuk tanpa masker? Dia tidak pakai masker, memang tidak pakai masker. Dan saksinya si bapak itu. Jadi saya tanya gitu, bapak itu bilang mungkin dia nggak menyadari ya hal itu. Kalau dia sakit, saya pun nimpali, kalau sakit pun baru mungkin merasakan dampak, padahal hanya memakai ini mungkin. Tapi kita nggak tahu apakah memang dia nggak ada masker atau lain-lain. Tapi dia masuk dan tidak menggunakan masker, dan saksinya adalah si bapak itu juga. Jadi kita berdua, dan dia masuk ke dalam. Saya tidak tahu apakah ketika di dalam, ketika mau masuk ada petugas yang seleksi screen nanti sampai di gedung, saya tidak tahu. Hal yang menarik juga, satu, saya parkir di tempat yang sama di parkiran pertama waktu vaksin pertama, dan saya ketemu dengan bapak yang petugas parkir tersebut. Saya tanya, pertanyaan saya sama dengan waktu dulu, Bapak udah divaksin belum? Belum. Kemarin. Tadi ketika vaksin kedua pun saya nanya kembali. Belum divaksin. Itu petugas parkir, saya nggak tahu apa mungkin karena pendaftarannya harus melalui pendaftaran harus melalui link yang harus diketik. Bisa saja gaptek untuk melakukan itu, karena sempat dia keluarkan HP-nya, dan saya lihat HP-nya memang HP yang bukan Android yang dia keluarkan. Jadi mungkin problemnya ada di situ. Jadi mungkin sekedar saran juga untuk Rumah Sakit Hasan Sadikin, coba juga lihat yang di sekitar
rumah sakit, petugas-petugas yang petugas parkir yang mungkin mereka punya problem untuk bisa mengikuti vaksin, ada bagusnya nih saran dari saya, coba juga dirangkul mereka untuk bisa mengikuti vaksin baik pertama sampai kedua. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mau mendengar akan hasil dari vaksin kedua ini. Terima kasih. Dadah.